Halo semuanya, konnichiwa. Perkenalkan, saya Lani, merupakan staf dari Konfi Asia. Konfi Asia merupakan Tohoku Shienkikan atau TSK yang lokasinya berada di Osaka. Dalam video kali ini, saya ingin berbagi informasi kepada para ryugakusei yang ada di Jepang. Ya, sebentar lagi akan lulus nih tahun depan. Bagaimana persiapannya? Saya akan memandu kalian bagaimana sih susun jadwal schedule yang baik agar minasang semua bisa mendapatkan pekerjaan tepat waktu sebelum kelulusan. Banyak sekali di antara senpai kalian yang beralih ke Tokutei Gino tanpa harus pulang dulu ke Indonesia. Nah, apakah para senpai itu memiliki skill yang bagus? Kemampuan bahasa Jepang yang baik? Atau mungkin kepribadiannya? Mungkin salah satunya berpengaruh, tapi menurut kami yang paling penting adalah persiapan. Nah, di video kali ini saya akan berbagi bagaimana sih persiapan yang baik hingga mendapatkan pekerjaan sebelum kelulusan. Apa sih yang membuat mereka bisa mendapatkan pekerjaan sebelum kelulusan? Oke, di sini saya akan pandu kalian untuk merencanakan persiapan Tokutei Gino. Ada yang pertama, yaitu pengecekan dan pendaftaran ujian. Ini jangan sampai terlewatkan. Karena apa? Kalau kalian terlambat mendaftar, kalau kalian terlambat mempersiapkan dari pengecekan jadwal, itu mempengaruhi sekali untuk rencana-rencana selanjutnya. Persiapan yang kedua yaitu persiapan ujian. Nah, persiapan ujian ini adalah pertama, mencari materi, mempelajarinya. Kemudian jangan sampai kalian melewatkan untuk latihan ya, latihan persiapan ujian. Yang ketiga yaitu melamar kerja. Di antara semua persiapan ya, yang paling memakan waktu adalah yaitu melamar kerja. Selanjutnya kalian bisa perhatikan di layar. Di sini saya buat simulasi jadwal untuk beberapa bulan ke depan sampai kalian lulus. Yang pertama yaitu pendaftaran dan persiapan ujian bidang Tokutei Gino itu sendiri, yaitu di bulan Agustus dan bulan September. Yang kedua yaitu ujian bidang. Ujian bidang ini rencananya akan diselenggarakan pada bulan Oktober. Rencananya akan dilaksanakan ujian Tokutei Gino bidang restoran dan pengolahan makanan. Oke, jadwal selanjutnya yaitu bulan November. Pada bulan November ini merupakan pengumuman kelulusan ujian bidang. Selanjutnya, setelah pengumuman kelulusan ujian bidang, kalian ketahui yang perlu kalian lakukan adalah mendaftar ujian bahasa. Selanjutnya, pada periode Desember hingga Februari ini adalah periode di mana kalian melamar pekerjaan, mencari perusahaan, atau bagi yang belum lulus ujian bidang restoran dan Tokutei Gino ini, kalian bisa mengulang, mengikuti kembali ujiannya yang rencana akan diadakan kembali di bulan Januari. Oke, dan akhirnya di bulan Maret ini kalian sudah mencapai target yang diinginkan, yaitu lulus dan sudah mendapat pekerjaan dengan Tokutei Gino. Sedikit saya jelaskan lagi di sini mengenai syarat mengikuti ujian bidang Tokutei Gino. Pertama, untuk seluruh bidang ya, untuk seluruh bidang ini persyaratannya sama, yaitu usia 18 tahun ke atas. Kemudian kalian perlu lulus ujian bidang Tokutei Gino yang kalian minati. Dan yang terakhir adalah lulus ujian bahasa JLPT level N4 ke atas atau CFT Basic A2. Oke, secara rinci akan saya menjelaskan tentang jadwal. Jadwal Agustus hingga September ini pendaftaran Tokutei Gino bidang pengolahan makanan dan restoran. Pendaftaran akan dimulai yaitu akhir Agustus pada tanggal 29 Agustus ini. Sedangkan untuk penyelenggaraan ujiannya di bulan Oktober. Kalian bisa mengecek daerah tempat tinggal masing-masing di tanggal berapa dan di mana pelaksanaan ujiannya.
Oke, yang ketiga yaitu pengumuman kelulusan. Pengumuman kelulusan ini akan diinfokan di pertengahan November. Perlu dicatat, untuk pendaftaran Tokutegi no bidang restoran dan pengolahan makanan ini, kalian perlu mempunyai akun MyPage. Akun MyPage ini telah ditutup pada tanggal 22 Agustus kemarin. Jika kalian melihat sosial media kami telah membagikan informasi 3 hari sebelum batas membuat akun MyPage. Oke, selanjutnya ujian Tokutegi no restoran dan pengolahan makanan ini kalian bisa mendaftarkannya di link OTAF dengan biaya ujian restoran sebesar 7.000 yen, pengolahan makanan sebesar 8.000 yen. Pembayaran bisa kalian lakukan melalui transfer atau pembayaran di kombini dan lain-lain. Alur ujian Tokutegi no sendiri kalian bisa lihat di layar. Pertama yaitu pendaftaran ke-1. Nah, pendaftaran Tokutegi no restoran pengolahan makan ini sedikit berbeda dengan yang lain karena sistem mereka adalah sistem undian. Oleh karena itu, di pendaftaran pertama tanggal 27 hingga 31 ini kalian selesai mendaftar belum tentu bisa ikut ujian karena mereka akan menseleksinya kembali. Setelah mengetahui hasil undian pendaftaran, batas pembayaran untuk periode pendaftaran pertama yaitu tanggal 2 September hingga 5 September. Apabila kalian tidak lolos undian tahap pertama, kalian bisa mengikuti undian yang kedua pada tanggal 7 September hingga 8 September. Periode pembayaran untuk pendaftaran yang kedua ini kalian lakukan tanggal 10 September hingga 13 September. Penerbitan kartu masing-masing periode mau undian pertama maupun undian kedua ini akan terbitkan kartunya di akhir September. Pelaksanaan ujian akan disesuaikan sesuai dengan daerahnya masing-masing, yaitu tanggal 3 Oktober hingga 30 Oktober. Dan yang terakhir, untuk pengumuman hasil ujian, kalian bisa ketahui pada pertengahan November. Kalau tadi mengenai ujian Tokutegi no bidang restoran dan pengolahan makanan, kali ini saya akan menjelaskan tentang ujian bahasa, yaitu JFT Basic A2. JFT Basic A2 ini kalian bisa mendaftarkan di Prometik dengan sistem pembayaran menggunakan kartu kredit, PayPay, dan lain-lain. Mengapa kami sarankan JFT Basic A2 dibandingkan JLPT? Ada 3 alasannya. Pertama yaitu, jadwal JFT Basic ini bisa kalian ikuti kapanpun. Yang kedua, hasil ujian JFT Basic bisa kalian ketahui di hari yang sama. Yang ketiga, jika tidak lolos, kalian bisa mengikutinya kembali di 40 hari kemudian. Selanjutnya, di sini saya telah merangkum pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul. Pertanyaan yang pertama, jika ujian kali ini tidak lulus, apakah ada ujian selanjutnya? Jawabannya adalah, khususnya untuk Tokutegi no bidang restoran dan pengolahan makanan akan diadakan kembali pada bulan Januari tahun depan. Pertanyaan yang kedua adalah, apakah tahun ini harus mengikuti ujian JFT Basic A2? Kami sarankan tahun ini pun kalian harus mengikuti ujian Basic A2. Mengapa? Karena target kalian adalah lulus di bulan Maret dengan status sudah mendapat pekerjaan. Pertanyaan yang ketiga adalah, banyak sekali rumor yang tersebar bahwa ujian Tokutegi no itu sangat mudah. Apakah benar? Jawabannya adalah tidak benar. Jadi, kalian perlu mempersiapkannya dengan sebaik mungkin. Oke, kita perhatikan kembali simulasi jadwal yang sebelumnya.
Ya, di sini kami telah membuat simulasi jadwal dari Agustus hingga Maret kelulusan kalian. Gitu. Jika kalian mengikuti simulasi jadwal sesuai dengan yang kami arahkan di sini, kemungkinan proses kalian mencari kerja akan lebih terstruktur dan lebih lancar. Oke, selanjutnya di video kali ini saya akan menjelaskan tentang persiapan ujian itu sendiri. Persiapan ujian ini saya akan membagikan link materi khususnya untuk Tokutei Gino bidang pengolahan makanan dan restoran. Oke, yang pertama di sini ada link untuk mendownload materi Tokutei Gino bidang restoran. Kalian bisa lihat di layar, terdapat beberapa versi materi, yaitu versi berbahasa Indonesia, berbahasa Jepang, dan berbahasa Inggris. Kalian bisa cek di website cfnet.or.jp. Selanjutnya, Tokutei Gino bidang pengolahan makanan. Di bidang pengolahan makanan ini, terdapat dua versi materi, yaitu materi berbahasa Jepang dan materi berbahasa Indonesia. Kalian bisa mendownloadnya pada link shokusang.or.jp. Oke, selanjutnya saya telah simpulkan beberapa pertanyaan umum. Pertanyaan yang pertama yaitu, banyak di antara kalian yang masih bingung dengan bidang apa yang harus kalian ikuti. Kami sarankan untuk periode sekarang kalian mengikuti ujian bidang pengolahan makanan dan restoran. Selanjutnya, di pertanyaan kedua, banyak di antara kalian yang masih tidak percaya diri karena tidak memiliki pengalaman di bidang yang kalian minati. Pertama, kami sarankan ikuti ujiannya terlebih dahulu. Pengalaman ataupun skill akan mengikuti kemudian. Setelah saya membagikan link materi untuk Tokutei Gino bidang restoran dan pengolahan makanan, kali ini saya akan membagikan link pendaftaran bidang lainnya. Di link Prometik Jepang ini ada beberapa pendaftaran ujian bidang Tokutei Gino seperti pertanian, perikanan, otomotif, dan lain-lain. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang periode proses melamar pekerjaan. Seperti yang telah saya sarankan sebelumnya, yaitu pada periode November hingga Maret adalah periode kalian melamar pekerjaan. Oke, persiapan melamar kerja yang pertama adalah mempersiapkan rerekisyo atau CV. Isi CV tersebut diusahakan mengandung 3 poin. Pertama yaitu menceritakan tentang pengalaman arubaito kalian semasa kalian sekolah. Yang kedua, coba buat CV disesuaikan dengan bidang Tokutei Gino yang kalian tuju. Pada poin yang ketiga yaitu di kolom Jiko PR atau kelebihan diri, dan di kolom Shibodoki atau alasan melamar pekerjaan, usahakan utarakan dengan baik kelebihan kalian beserta proses mendapatkan kelebihan tersebut, proses mendapatkan skill tersebut. Dan untuk alasan melamar, diusahakan kalian mengutarakan hal yang menguntungkan untuk kedua belah pihak. Tidak hanya menguntungkan untuk diri sendiri, tetapi juga menguntungkan untuk perusahaan. Setelah persiapan CV telah selesai, selanjutnya adalah persiapan wawancara dan berlatih wawancara. Selanjutnya saya telah merangkum pertanyaan umum. Pertanyaan yang pertama, banyak di antara kalian yang telah memiliki pengalaman pekerjaan di bidang Tokutei Gino, namun masih kurang kemampuan bahasa Jepang dalam hal komunikasi. Mungkin banyak di antara kalian yang bertanya-tanya, apakah peluang saya diterima itu cukup besar? Jawabannya adalah tidak. Meskipun Tokutei Gino ini hanya selevel JLPTN 4 atau JFT Basic A2, namun pada kenyataannya mereka memerlukan orang yang bisa lancar berbahasa Jepang.
terutama untuk Toko Tegino bidang restoran. Pertanyaan yang kedua, apakah Hirekisho atau CV itu sangat penting? Jika kalian melamar di Jepang, tentu CV atau Hirekisho ini merupakan peran yang paling penting sebelum kalian mengikuti wawancara. Dalam CV akan digambarkan seperti apa kalian, kelebihan apa kalian memiliki apa untuk perusahaan. Jadi sebisa mungkin kalian tidak boleh asal menulis Hirekisho. Selanjutnya saya akan simpulkan dari video kali ini. Yang pertama yaitu buat jadwal, target hingga kalian lulus nanti. Yang kedua, pelajari materi Toku Tegino maupun bahasa Jepang dengan baik. Dan yang terakhir adalah persiapkan segala sesuatu untuk melamar pekerjaan dari sekarang, baik itu CV maupun berlatih interview. Saya ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menyimak video kali ini. Jika kalian ingin berkonsultasi dan bertanya lebih lanjut, silakan hubungi saya pada nomor berikut. Jangan lupa kunjungi website kami, Facebook, dan Instagram kami. Kami tunggu ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.